Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الآية صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini telah berkenan masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Dan kita juga bersyukur karena kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat menggunakan kesempatan hidup ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat yang mulia. Ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini dapat menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah dipilih sebagai orang-orang yang beragama Islam, agama yang disempurnakan oleh Allah, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu. Wa asmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan juga nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Tidak sebagaimana agama-agama yang lain yang pada umumnya terkait dengan penamaan agama itu dinisbahkan kepada pembawanya atau pendirinya, dan atau juga kepada suku bangsanya, suku bangsa pendirinya. Nama Islam itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an.
sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan ayatnya, yakni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ada ayat yang lain yang juga terkait dengan persoalan Islam sebagai nama agama itu, misalnya innad dina 'indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Ada lagi misalnya ayat yang menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka di akhirat akan merugi. Tidak saja nama agamanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam, nama pemeluknya pun juga disebut sendiri oleh Allah. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah menamai kalian dengan al-muslimin, orang-orang yang muslim yang beragama Islam. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, secara etimologis atau secara harfiah, Islam itu berarti tunduk, patuh, dan juga menyerahkan diri. Islam juga berarti selamat, sejahtera, damai, dan sentosa. Jadi banyak sekali secara harfiah makna dari kata Islam itu. Dengan demikian kiranya dapat dinyatakan bahwa yang namanya Islam itu merupakan agama yang menuntut pemeluknya untuk tunduk, patuh, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu orang yang beragama Islam itu akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kedamaian, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Dan baik itu secara individual maupun sosial. Sebab dalam ajaran Islam yang namanya seseorang itu tidak boleh selamat sendirian. Di samping dia harus selamat, dia juga punya kewajiban untuk menyelamatkan orang lain. Dalam ajaran Islam, orang itu tidak boleh sejahtera sendirian. Di samping dia sejahtera, dia juga harus mensejahterakan orang lain. Dan yang demikian itu tergambar betul di dalam seluruh ajaran Islam, terutama terkait dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Dalam sholat misalnya, sholat itu merupakan ibadah yang sangat individual, vertikal. Dimulai dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram, yang setelah takbiratul ihram itu seseorang betul-betul harus meninggalkan semuanya kecuali ya sholat itu sendiri dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sholat itu kemudian diakhiri dengan salam. Menengok ke kanan, assalamualaikum. Menengok ke kiri, assalamualaikum. Dan salam itu maknanya ya tadi itu, menebarkan keselamatan, menebarkan kesejahteraan, menebarkan kedamaian di sekeliling kita ini. Jadi mestinya orang yang sholat itu setelah sholat ketika menyatakan salam itu ya harus menjamin keselamatan saudara-saudaranya, mensejahterakan saudara-saudaranya, dan menjamin kedamaian saudara-saudaranya. Ibadah puasa misalnya itu juga sangat individual ya, karena sifatnya menahan lapar, menahan haus, dan itu Allah sendiri yang tahu, dan itu selama 1 bulan penuh. Tapi kita semua tahu ibadah puasa itu diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Lagi-lagi zakat fitrah itu juga berdimensi sosial dalam rangka mensejahterakan
saudara-saudara kita, terutama yang kekurangan, sehingga orang-orang yang tidak bisa makan menjadi bisa makan. Ibadah haji, meskipun toh itu ibadah yang sifatnya badaniyah, banyak terkait dengan persoalan badan dan juga ruhiyah tentu saja, tapi juga ada dimensi yang terkait dengan kesejahteraan orang lain. Kita semua tahu yang namanya ibadah haji itu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di ibadah haji itu, orang harus membayar dam. Dan dam itu juga harus menyembelih kambing, dan itu sekali lagi punya dampak sosial, punya dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Lebih-lebih zakat ya, yang memang merupakan ibadah maliyah ya, bagi orang-orang yang memang punya kekayaan harta dengan ketentuan yang sudah ditentukan sedemikian rupa. Itu jelas dalam rangka untuk agar supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja, tetapi kemudian harta itu menyebar juga di kalangan orang-orang miskin, yang dengan begitu lalu orang-orang miskin ini pun juga diharapkan untuk kemudian bisa mendapatkan kesejahteraan juga ya. Dan satu lagi ibadah yang juga memiliki dimensi kesejahteraan adalah ibadah kurban, ibadah yang Allah syariatkan setiap bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, dan 12 serta 13 ya, hari tasyrik, dengan menyembelih hewan ruminansia atau pememah biak seperti kambing, sapi, atau kerbau ya. Ibadah kurban ini, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, meskipun menurut sebagian besar ulama tidak merupakan kewajiban, tetapi disunnahkan dengan sunnah yang disangatkan atau muakkad ya. Nabi dalam salah satu sabdanya menyatakan, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kesempatan dalam pengertian kekayaan yang mencukupi untuk berkorban, lalu kok seseorang itu tidak berkorban, oleh Nabi dilarang untuk mendekati tempat sholat Nabi. Fala yaqrabanna musallana. Sampai begitunya Nabi itu terkait dengan syariat berkorban itu ya. Dan korban ini sekali lagi juga berdimensi kesejahteraan sosial, karena memang korban itu memang boleh sebagian kita makan sendiri, tapi sebagian besar juga harus diberikan kepada orang lain, terutama yang sengsara dan fakir. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagian daging kurban itu dan berilah makan kepada orang-orang yang sengsara dan fakir. Nah, Bapak dan saudara sekalian jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, inilah ajaran-ajaran Islam yang kesemuanya itu bermuara pada kesejahteraan sosial. Jangan sampai di antara orang-orang Muslim itu tidak sejahtera, sehingga ada kewajiban mensejahterakan bagi orang-orang yang sejahtera itu. Dengan berbagai macam cara Allah lakukan itu. Nah, sekarang ini kita
meskipun toh masih di dalam bulan Dzulqa'dah, tetapi tanggal 10 Dzulhijjah itu sudah tidak ada lagi. Sudah kurang dari 1 bulan. Sekarang sudah tanggal 2 Juni, tanggal 10-nya itu Dzulhijjah kalau tidak salah tanggal 29 Juni. Masih ada cukup waktu yang panjang bagi kita untuk mempersiapkan diri agar bisa berkorban. Karena sekali lagi korban itu Masya Allah sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita yang memiliki harta cukup untuk melakukannya. Jangan sampai kita yang punya kesempatan untuk berkorban tetapi tidak berkorban, jangan sampai. Itulah sebabnya maka tradisi di kalangan masyarakat kita itu sudah cukup bagus ya. Ada yang mempersiapkan khutbah kurban itu selama 1 tahun itu dengan menabung ya. Tapi tidak harus juga begitu. Yang penting pokoknya pada saatnya berkurban, dan itu diniatkan. Nah dengan begitu mudah-mudahan ya, para jamaah sekali lagi yang punya kesempatan mudah-mudahan bisa berkurban sehingga kurban itu dari waktu ke waktu semakin banyak yang melakukan, karena itu memang syariat Allah Subhanahu wa taala dan dengan begitu memiliki dampak untuk mensejahterakan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminil faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.